Oke, halo guys. Balik lagi sama gue ya di sini. Gue lagi ada mood buat breakdown thread gue di sini. Sebenarnya udah banyak thread yang gue ambil, bukan cuma di pair ini ya. Bukan cuma di pair ini, tapi di pair XAU juga ya banyak lah. Ininya thread ini yang mau gue breakdown aja. Jadi gimana ya? Gue bisa dapat buy entry ini ke PDH ya, ke range daily. Oke. Dan ini tipis banget coy. Langsung dia balik harga di sini. Nah, sebenarnya gue udah nunggu di area order block H4 di sini karena gue udah ngikutin order flow-nya itu dari weekly ya. Nanti kita bahas di weekly-nya. Jadi seperti biasa nanti SS-an entry gue kasih juga ya, kalau mau ya. Kalau nggak mau cek aja sendiri di video TikTok gue ada. Oke, jadi di sini seperti biasa lagi ya, kita awalnya dari mana nih bisa dapat beginian ya. Nah, bisa dapat beginian nih, titik entry segala macam, itu biasanya dari mana? Nah, gue di sini dari weekly candle-nya dulu nih ya, dari bias weekly dulu. Nah, di sini gue lihat dari weekly-nya ya, dari weekly-nya itu dia masuk ke fair value gap atau di area order block weekly nih. Area order block weekly ini dia tap ya, cuman secuil doang anjir. Di sini gue mapping nih, harga udah nyampe ke sini. Ya udah nyampe di sini nih. Gue nggak tahu kalau harga pas masih di sini nih. Belum rezeki kan, karena gue nggak pernah nyentuh pair ini gitu loh. Bukan nggak pernah sih, jarang banget, paling bisa nggak ada 5 kali gue trade di pair ini selama ini ya. Nggak ada 5 kali sumpah. Nah, jadi gimana? Masuk order block yang satu zone sama fair value gap. Nah, jadi biasanya gampang kok. Dari weekly internal tuh extern. Mana externnya? PWH. Ini target utama nih. Ini target utamanya. Kapan nyampenya nggak tahu ya. Apakah bakal nyampe ke sini? Belum tahu juga, karena di sini masih ketahan resist 50% week. Ini masih ada di sini. Ya, untuk ke sini gue nggak tahu. Nah, makanya gue ambil trade-nya juga di area sini aja, di area PWH ini atau di PDH-nya satu liquid ya di sini ya, antara weekly high sama daily high-nya. Oke. Terus pas gue udah dapat ini ke sini, gue langsung cari buy otomatis. Nah, terus gimana lagi? Gue nandain structure dulu nih, atau kita nandain order flow dari awal dia masuk di mana. Nah, di sini dia awal masuk. Nah, gue nggak garis-garis turtle sub shift segala macam itu ya, nggak gue namain sih, karena ya males aja. Ini di sini dia nggak buat turtle sub daily. Nih, turtle sub daily. Setelah turtle sub daily dia ngapain? Ya, dia naik membuat market shift di sini. Bang, ini kan cuman week, bodo amat. Udah gue jelasin di video kemarin ya, tonton sendiri aja. Ini udah shift. Nah, udah shift nih. Ini ngambil liquid di sini, ngambil liquid nyekat ini. Bosnya valid karena dia ambil inducement. Oke. Bos ini valid karena dia ngambil inducement. Oke. Lanjut lagi ke sini, dia ngambil low dari daily Selasa ya, hari Selasa nih. Hari Selasa diambil. Masuk ke area apa? Key levelnya RBS ada, fair value gap ada. Nah, gue di sini ambil FVG aja ya, yang areanya gede lah, FVG. Oke. Naik tuh sampai ke sini. Breaknya valid nggak? Valid. Nah, lebih jelas di H4. Oke, kita ke H4. Di sini di H4 nih. Nah, di H4 ini ya, H4 turtle soup ya. Shift in market structure di sini. Gua tanda ini. Kotak ini breaker ya. Jadi ini shift in market structure di sini, bukan di sini. Kalau secara breakout SNR dia udah ada di sini. Cuman dari ICT dia shift ada di sini, bukan di sini ya, bukan di sini. Mungkin untuk di time frame di bawah H4 dia di sini. Cuman kalau dari H4 dia ada di atas ini, shift. Nah, oke ya, shift. Terus
price ini ya, price ini dia masuk ke breaker di sini. Nah, masuk ke breaker ini dan ngebikin order block. Oke. Dia masuk breaker, akumulasi di breakernya sama EVG nya, ada area EVG di sini ya. Dia akumulasi ke sini dan tembak ke atas terus ngasilin order block ini. Ini area yang gua tunggu sebenarnya. Ya, area yang gua tunggu untuk market ini jatuh ke sini dulu baru gas ke sini. Itu plan awal gua di situ. Tapi market berkata lain ya. Market berkata lain nih. Gue lihat-lihat kok, aduh kok price actionnya begini ya. Gue mapping tuh price actionnya sudah sampai di sini ya, di area-area ini nih. Nah, dari mana gue tandain garis-garis ini? Ya ini dari daily. Nah, tadi kan belum gue bahas cuman sampai sini aja. Nah, ini gue bahas lagi di sini. Di sini gue gunain liquidity concept ya. Di sini dia ngambil PDL. Anjir, konek loh. Gigi piye, Cuk. Dia ngambil PDL. Oke. Dan di sini high-nya belum kesentuh nih. Nah, belum kesentuh. Jadi range daily-nya high-nya belum kesentuh. Terus di sini ada equal high. Equal high. Berarti udah jelas nih ya. Liquidity mana dulu yang bakal disikat? Apakah liquid ini atau ini? Nah, ini menurut gua nggak mungkin disikat ya, karena di sini strong low. Ya, strong low nih. Oke, jadi dari sini dulu dia PDL, sweep, belum diisi, jelas. Nah, habis itu gue next candle, gue cari lagi yang di sweep tuh apa. Di sini PDL-nya di sweep. Nah, ini garis apa bang? Ini dari H4, ya bukan daily, ini H4. Oke, jadi ini dulu, ini PDL sweep. Ya, low daily di sweep. Low daily di sweep dengan tujuan di high ini. High ini udah clear. Dia reverse kemana? Ke area sini. Ini ada apa bang? Nah, ini area entry nih di sini. Ini area entry karena di area sini gue cuma dapat equal terus sweep si PDL. Nah, ini area ini ya. Ini kan PDL sweep bang. Kenapa harga ini nggak naik langsung ke equal? Ya, harga ini kenapa nggak naik langsung ke equal? Kalau dari daily dia nggak kelihatan tuh. Ngapain sih dia bakal sweep ke sini lagi? Di sini ada apa? Oh, support daily nggak kena. Apa di sini? Gitu, ini dari lower time frame ya. Di daily ini gue ambil liquidity konsepnya. Jadi yang lo dapat adalah naratif equal high. Ya, equal high ini adalah menjadi booster selain dari range daily yang ini. Oke, jadi gue udah dapat naratifnya, udah dapat pegangannya. Nah, gue langsung lari ke lower time frame. Kita lihat di H4 nih. Balik lagi ya. Oke. Di sini yang gue mau bahas ini bukan dari H4 yang key level ini. Gue ambil dari time frame yang lebih kecil. Kalau nggak H2, H1 deh, saya ingat gue. Karena ini gue mapping di hari apa nih? Gue lupa, Cok. Rabu. Ya, antara Selasa sama Rabu ya. Selasa, Rabu ke entry-nya Kamis. Ya, ke entry-nya Kamis. 2 hari anjir, 3 hari. Oke. Nah, di sini H1. H1 yang gue ambil sebagai key level ternyata. Oke, di sini kan sweep PDL tadi ya. Si PDL ya, ini. PDL-nya kena sweep di sini. Terus shift in market structure di sini, ya H1. Ketika ini shift, dia retracement nih. Dia retracement. Oke, karena di sini dia nggak ada liquidity ya. Lihat baik-baik, di sini nggak ada liquidity nih. Bang, ini kan liquid nih. Ini kan liquid bang. Oke, ini liquid ya. Ini liquid. Sekarang ini liquid. POI-nya mana? Ini RBS. Ketika ini tap RBS ya, apakah price ini nyikat ke buy set ini? Yang kita cari adalah itu. Kenapa? Karena ini adalah merupakan konfirmasi kalau POI ini dia tuh bekerja gitu loh. Ya. Delivernya harus ke buy set yang ini. Karena ini eksternnya. Karena ini nggak kuat ya. Karena ini nggak kuat, berarti masih mau turun. Ya. Dia turun nih. Liquidity-nya yang cuma satu ini diambil dong. Berarti habis liquidity-nya kan? Habis tuh liquidity.
dari H1. Nah udah tuh dia turun ke sini, dia mantul apa bang, nggak tahu gue. Nggak tahu, ini gue nggak ngurusin ya, karena nggak penting menurut gue, ini nggak penting karena ini adalah pembuatan inducement menurut gue, pembuatan liquidity inducement. Oke. Nah ini price naik lagi nyikat ke buy set, tapi di sini gue nggak lihat adanya bentukan strong low. Ini kan sweep bang ya, sweep terus shift in market structure. Ya nggak tahu lagi deh kalau ada yang bilang begitu. Intinya shiftnya kan udah di sini nih, udah di sini ya, ini cuman break. Apakah break ini valid? Bosnya valid kok, valid ini valid ya, tapi kenapa ini tembus bang? Nah nanti dulu, kita step by step dulu. Nah ketika harga naik, gue nggak ngurus dia mantul kemana. Oh di sini ada FVG ya, ternyata FVG. Oke, gue cuman tadi liquidnya FVG, dia turun nih, retracement ke bawah ya, ini ke bawah dan nyikat low yang ini. Nah nyikat low yang ini, nyikat low yang ini. Nah otomatis ketika low ini disikat, dia masuk ke POI order block dari H1. Bang ini nggak fresh ya, mau fresh mau nggak fresh, kalau marketnya reject mau ngapain gitu kan, mau ngapain, toh ini juga baru 2 kali sentuh, 1 2 gitu loh, setahu gue maksimal 3 sih. Terus ketika price ini sentuh order block, dia langsung impuls ke atas, nyikat apa, buy set di sini. Berarti apa tandanya? Pengeswipan ini ya menandakan adalah strong low dari structure H1. Oke, H1 structure. Terus di mana bang? Ini kita ambil shift, caranya gimana? Sama aja di sini shiftnya gue lebih suka modelan yang ini daripada shift yang kiri ini. Nah yang ini ya, yang kiri ini gue lebih suka yang daerah sini. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Dari pembentukan low-nya gitu aja, udah simpel. Pembentukan low di sini ya, pembentukan low di sini ini harusnya ketika dia udah sentuh entah apapun POI di sini ya, gue nggak tahu. Ini kan ada sweep nih, dia naik, dan ini harusnya dia nggak langsung begini dulu nih, reject ya, malah turun sekali lagi baru dia naik ya. Ini nih menurut gue ini aneh, liquid pembuatan low yang nggak gue suka di pair manapun ya, entah itu di XAU, di pair apalah, pokoknya ada pembentukan liquidity swing high atau swing low, kok ada sesuatu yang nggak gue suka. Ya udah, area itu nggak gue tandain sebagai strong low atau strong high ya. Nah lihat bedanya di sini nih, lihat dulu bedanya, hit liquid, hit POI, lihat naiknya ya, lihat cara naiknya. Lihat cara naiknya di sini, dia ada sweep kecil dari lower time frame, mungkin ini turtle swoopnya. Oke ya, ketika dia udah sweep ini, lihat cara naiknya nih, cara rejectnya gimana, naik ya, ada nggak dia candle yang kayak sebelah tadi yang dia turun dulu, misal sampai sini dulu nih, nggak ada. Dia naik ngegas, meskipun dia nggak langsung nyikat yang namanya ini ketika dia press nih langsung der ke sini tuh nggak gitu. Nah ini ada ini nih yang gue suka nih. Ini sering gue temuin di market Nasdaq ya kalau nggak salah, Nasdaq dia ada model begini. Jadi sebelum dia shift ada FVG yang harusnya tuh nggak diisi dulu ya, mau gue tuh gitu, dia shift dulu baru isi FVG gitu biasanya ya. Nah di sini karena gue udah sering kena Nasdaq kan, jadi ya udah berarti ada market modelan begini, dan ini nggak apa-apa gitu. Market ini dia ngisi FVG ini dulu nih sebelum dia shift ya, sebelum dia shift dia udah ngisi fair value gap. Terus ada order block di sini, ini order block. Nah ini order block candle ini nih, ini order block. Udah, terus dia naik jadi bos valid di sini. Nah ketika turun ya, pas di harga ini turun
Nah ini ada anomali nambah lagi anjir, bukannya nge-clear liquidity malah nambah PR. Harusnya price kalau ini udah naik ke sini sih ya gue nggak dapet trade sih, harusnya udah nggak dapet trade ya, karena ini ya syukur ada equal high daily tadi. Ya berarti ini naratif gue pertama tuh ya, kedua deh, nggak pertama, ini naratif gue kedua tadi setelah range daily. Nah di sini nih bang, ini kenapa bukan strong low, kenapa ini udah di sweep terus ini gue tandain lagi nih sebagai liquidity entry. Nah ini nih, ini ada equal high ya, equal high. Turtle soup ini ya atau sweep ini anjir kok aku hapus ya, ini clear ketika dia nyikat liquidity terdekat. Nah sekarang pertanyaan gue cuma satu, di mana liquid terdekat setelah pengusipan ini? Cuman ada di sini satu nih, equal high ini. Dan ternyata price-nya nggak mau untuk nyikat ke sini dan malah ranging nih dari sini. Ya ini sideways ya. Dia nggak mau nyikat ke sini. Berarti turtle soup-nya ya belum clear nih. Belum clear ke liquid. Ya. Dan yang gue alami di market selama ini ya, ketika gue nganggap ini strong low terus dia gak clear liquidnya, itu gue udah entry di area sini, pernah gue entry ya nggak nyampe ke TP dan ini low-nya disikat. Di situ gue jadiin pelajaran. Oh oke. Bentuk yang begini nih ini bakal disikat low-nya, makanya gue bisa entry di sini di area bawah ini. Ini area apa bang di sini bang? Bukan di sini ya, bukan di week ini, bukan ini di sini. Bukan di week ini, nariknya kepanjangan cok. Ada di sini. Ini bukan pembentukan strong low ya. Ini kan ada liquidity bang. Ya kalau memang ini merupakan strong low, harusnya dia mau dong nyekat ke sini. Ini harus dibantai dulu, gitu loh. Harus dibantai dulu ya, sebelum dia reverse ke bawah ya. Sebelum dia reverse ke bawah entah ada apa nggak tahu gue, tapi bias gue tetap dia naik ke PWH ini kan tadi mana? Ini dia naik ke sini kan. Itu di sini ada area ranging. Berarti ini apa? PO3 kan? Akumulasi, manipulasi, dan gue dapet di distribusi ini di sini. Enak banget TP-nya cepet cok ya. Jadi PO3 ini gue nggak gabungin sama quarterly yang jadi akumulasi ini gue ambil dari price action aja ya. Mau sepanjang apapun akumulasi ini tetaplah dia akumulasi, mau berapa hari juga ya, mau berapa hari. Terus gimana caranya gue tahu ini adalah manipulasi? Jadi dari basic PO3 atau AMD ya, habis akumulasi pasti manipulasi, nggak mungkin habis akumulasi langsung dia tuh tembak atau ekspansi gitu loh ya. Meskipun dia ekspansi, dia harus ada manipnya dulu nih, entah ke atas atau ke bawah sesuai bias aja gitu, baru dia ekspansi ya. Jadi ini masuknya masih ke sideways kalau di IBDA ya, ini masih ke sideways sampai bawah ini masih sideways. Nah ini baru expansionnya di sini gitu. Jadi ini tetap PO3 bagi gua di sini, akumulasi, manipulasi, dan distribusi kena di sini. Ini apakah reverse bang? Nggak tahu. Gue bodo amat karena gue udah nyampe ke batas trading gue di sini. Kenapa gue nggak ambil paling atas ke PWH gitu kan? Ya karena gue nggak tahu kalau dia bakal kesana atau enggak. Dia masih ketahan banyak di sana. Ada weekly array tadi kan 50% sama resisten, dan itu untuk kemungkinan tembusnya nggak tahu ya. Bodoh amat gue mah. Yang penting dapat aja trade di sini udah cukup. Berapa pip? 111. Oke, itu udah cukup kok di currency pair kok. Udah banyak gitu. Ya. Ini PAI apa bang? Ini H2. Nah ini H2. Nih, kalau dari H2 ini kelihatan jelas akumulasinya, nggak terlalu banyak kayak H1 tadi ya. Ini H2 adalah area
RBS atau order block di sini. Gue nggak refine di sini, males yang refine. Sebenarnya refine tuh boleh kok, cuman gue males aja udah. Gue males. Apalagi currency pair nih, ngapain refine cuk? Kecuali nih XAU kan. XAU kan ya gitu deh, tahu sendiri kan. Pair lain gue males refine. Intinya di sini ada order block HTF, gue pakai udah. Di sini ada liquid equal high dan daily high. Nah jadi gue nggak ke lower time frame di bawah H1 sama sekali untuk ngelihat kill zone-nya apa, time-nya apa. Di sini gue bener-bener nggak gunain itu ya. Di sini gue cuman pakai SOP entry liquidity yang gue punya. Jadi time itu hanya tambahan. Ya kalau di pair lain gue tetap pakai kok. Yang gue seriusin, maksudnya pairnya gue seriusin. Di sini kan ya pair sampingan lah, mau di ASL bodo amat gue. Jadi gue cuman pure dari structure sama ya ini liquidity konsep, udah itu doang. Jadi gue nggak pakai time, meski mau di hit di jam berapa kayak gue nggak peduli. Intinya kalau di ASL ya udah, TP ya udah gitu. Di pair ini nih gue nggak mikir cok. Jadi timenya pas atau enggak ya nggak tahu lah di sini. Tapi kalau emang price action-nya begini, biasanya time-nya tuh ada sendiri. Biasanya time tuh pasti selalu ngikut kok. Coba kita cek dulu. Gue nggak tahu juga cok, karena gue nggak pakai time di sini nih. Mana anjir time-nya? Pas dia hit, ini hampir kena SL gue, sumpah. Tipis banget, hampir kena SL di MT nih. Ini masuk ke key berapa nih? Oh, masuknya udah key 4 ya. Tuh. Jadi ini key 4. Oke, key 4 yang daily cycle, ini yang 90 menitnya masuk ke key 1 tuh. Key 1, Cok. Masuknya di luar kill zone malah. Nih NY udah selesai, dia masuk di jam. Oh, masuk yang ini New York sesi kedua. Jadi kan ini New York udah close, ada sesi NY kedua. Itu lupa gue namanya apa sih, intinya ada sesi NY kedua tuh dimulai dari jam 12 ini dari TV-nya. Kalau dari WIB jam 11 malam. NY Lounge atau apa sih, lupa gue, udah nggak pakai soalnya. Nah itu maksudnya di time itu gak peduli gue, ini di Asia dan seterusnya nyampe TP di NY udah. Jadi gue nggak ke lower time frame sama sekali buat mastiin kalau price action ini beneran mau naik atau enggak gitu. Bodoh amat, gue udah dapat naratif ini udah cukup banget anjir dari tadi. Udah berarti OB ini bakal kesikat nggak? Mungkin bakal kesikat, mungkin, cuman gue nggak tahu ya, karena di sini ya order flow-nya udah kuat banget bullishnya. Di sini order flow-nya dari sini ke sini masuk ya, ke sini masuk lagi, dan mungkin ya ini nanti dia bakal mantul di mana ya, gue nggak tahu sih, belum mapping lagi. Nanti lah mungkin kalau emang ada momentum. Di sini cuman ada satu liquid ya, gue nggak suka kalau cuman ada satu doang. Terus di sini strukturnya nggak ngejelasin apapun ya gue nggak suka strukturnya. Jujur-jujuran aja, gue nggak suka struktur ini buat nyari buy lagi ya. Di sini nggak suka, serius. Jadi mungkin gue nggak ngambil buy lagi ya di area ini ya, nggak akan ngambil sih. Mungkin nanti kalau dia udah memang mau nyikat ini, dia rebalance ke sini, nah di area ini nih, nah mungkin gue bakal ambil lagi, mungkin ya. Tapi gue lagi fokus ke BTC ya sama XAU ini, karena emang BTC lagi ada momen, cuman belum nyampe aja, tinggal nunggu. Nah udah, nggak kayak ini ya breakdown XAU ya sampai ke M5. Di sini udah pure structure sama liquidity konsep udah. Mungkin itu aja sih ya, kalau lo bingung bodo amat, yang penting gue upload. Anjir, cara matinya gimana cok?